Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Semua orang menyingkir dan membuat ruang yang luas, menonton dari kejauhan, tampak penuh harap. Hu Jiao, 16 tahun, murid luar biasa dari sekte dalam Kungsing Yuan, berkultivasi pada tahap awal Qi Gathering, dan memiliki dasar yang sangat kuat dalam seni bela diri. Saudara muda Hu Jiao, jangan terlalu kejam, jika menyebar, itu akan mempermalukan sikap Akademi Tianyuan kami. Seorang gadis dalam gaun kuning pucat memperingatkan. Ini adalah alam. Hu Jiao tersenyum. Zheng Muyao tampak aneh dan mau tak mau berkata, Hu Jiao, saya menyarankan Anda untuk menggunakan semua kekuatan Anda, agar tidak mati rasa ketika dikalahkan oleh paman saya Su. Gunakan itu sebagai permisi. Jika itu masalahnya, kaulah yang akan malu. Semua orang tercengang, apa ini? Di mata penyihir kecil ini, Hu Jiao tidak bisa menerima menantu yang begitu boros. Xiang Ming bergerak dalam hatinya dan berkata, Hu Jiao, hati-hati, jangan gegabah, kamu harus tahu bahwa gosok melawan kelinci dengan seluruh kekuatanmu. Mata Hu Jiao berkedip dan dia mengangguk, oke. Melihat ini, Su Yi tidak tahan untuk tidak menghela nafas. Anak muda, bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, itu hanya kerang dan lalat capung yang mengguncang pohon dan memukul batu dengan telur. Dia tidak tahan untuk menggertak pria muda seperti itu. Tapi siapa yang mengira bahwa Hu Jiao kesal dengan kalimat ini, dan berkata dengan dingin, ketika Anda berlutut, saya akan meminta Anda untuk mengucapkan kalimat ini lagi. Basis kultivasinya berjalan, auranya tiba-tiba berubah, matanya tajam dan menakutkan. Dia tiba-tiba melangkah maju, memutar pinggangnya dan meninju. Aliran udara tiba-tiba menjerit, dan pukulan Hu Jiao seperti ledakan bintang yang menyilaukan, merobek udara, dan itu seperti petir. Beberapa pria dan wanita muda mengangguk diam-diam. Quenching Starfish, salah satu dari 36 seni bela diri tingkat Suan di Akademi Tianyuan, tinju itu seperti bintang, meledak seperti guntur, dan kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan. Ketika Hu Jiao meninju tinju ini, suara melolongnya seperti ledakan, dan bintang-bintang menyilaukan. Dari sini, terlihat bahwa meskipun dia marah, dia tidak ceroboh. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, sosok tinggi itu berdiri di sana, seperti pinus soliter di tebing langit, berdiri diam. Sampai pukulan Hu Jiao datang, dia menjulurkan tangan kanannya dan menembak sesuka hati. Pukulan Hu Jiao berhenti 3 inci di depan Su Yi, dan dia tidak bisa lagi maju 1 inci, dan bahunya dipukul oleh telapak tangan Su Yi. Pada saat itu, seolah-olah gunung itu ditindas oleh gunung, dan tidak ada waktu untuk melawan, Hu Jiao berlutut di tanah tak terkendali. Tanah berguncang dan suaranya redup. Hu Jiao mendesis kesakitan, tempurung lututnya retak, tubuhnya bergetar, dan pipinya yang tampan dipelintir menjadi bola. Penonton terdiam. Ini. Banyak orang tercengang, dan kegembiraan di wajah mereka semakin kuat. Pupil Xiang Ming sedikit mengembun, anak ini benar-benar aneh. Jantung Zheng Muyao bergetar beberapa saat, dan kemudian dia merasakan sedikit kekosongan yang tak terlukiskan. Dia mau tidak mau menjilati bibir merah mudanya, ini belum berakhir, ini terlalu cepat berakhir, kan? Maaf, saya menggunakan terlalu banyak kekuatan, saya tidak menyangka Anda begitu lemah. Su Yi berbicara dengan lembut. Dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya, jangan sampai dia secara tidak sengaja memukul lawan sampai mati dan membuatnya cacat, tetapi dia menghancurkan tempurung lutut lawan. Ini tentu saja tidak disengaja, hanya dapat dikatakan bahwa Su Yi melebih-lebihkan fondasi seni bela diri para murid Akademi Tianyuan. Su Yi, kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa mempermalukanku. Hu Jiao marah dan berjuang untuk bangun. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, baru saja disepakati bahwa siapapun yang kalah akan berlutut di tanah dan bertobat. Jika Anda berdiri, Anda tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, tetapi juga akan membuat Akademi Tianyuan malu. Karena kamu. Hu Jiao tinggal sebentar, wajahnya pucat. Lanjutkan. Su Yi menyapu kerumunan. Pada saat ini, melihat Hu Jiao berlutut di sana, mentalitas para pria dan wanita muda itu telah berubah,
dan mereka terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dikabarkan bahwa orang ini telah kehilangan basis kultivasinya. Gadis berbaju kuning muda itu bergumam. Yang lain juga bingung, dan suasana agak membosankan untuk sementara waktu. Zheng Muyao melipat tangannya dan berkata dengan dingin, saya berteriak-teriak agar Paman Su saya meminta maaf sekarang, mengapa Anda semua pengecut sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda, siapa hari ini. Jika Anda berani melakukannya pergi tanpa izin, saya berjanji bahwa besok, saya akan menggantungnya di pohon aprikot berusia 1000 tahun di depan gerbang gunung untuk dikunjungi semua orang. Semua orang menjadi pucat, ini terlalu kejam. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pemuda berjubah emas berdiri, dengan ekspresi serius, tidak rendah hati atau diam, Meng Tuo dari Akademi Tianyuan, tahap akhir Qi Gathering. Semua orang bersemangat. Meng Tuo, ini adalah orang yang hebat di antara murid-murid batin mereka. Xiang Ming juga diam-diam mengangguk, kekuatan Meng Tuo sangat kuat, dan temperamennya tenang, meskipun tidak menyilaukan 10 murid akademi. Tapi di lingkungan Qi Gathering, dia sudah menjadi orang kelas 1. Kultivasi yang dilaporkan sendiri. Sui tertawa, melihat sekilas pikiran Meng Tuo, dan berkata, jangan takut, aku hanya di tahap tengah Qi Gathering Realm. Pertemuan Qi jangka menengah. Semua orang tercengang, dan beberapa bersimpati dengan Hu Jiao, yang berada di tahap awal Qi Gathering. Kekalahan ini, tidak salah. Saya tidak menyalahkan mereka karena mata mereka yang kikuk, memang benar bahwa 4 alam seni bela diri adalah alam biasa, dan aura Sui acuh tak acuh dan tenang, kecuali jika itu adalah karakter dengan sangat jiwa yang sensitif, jika tidak, ketika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan dapat melihat kultivasinya sama sekali. Meng Tuo jelas jauh lebih santai, tidak ada lagi omong kosong, dan mengeluarkan pisaunya dari sarungnya. Dentang. Pedang putih perak yang menyilaukan tersapu, dan dalam sekejap, Meng Tuo penuh dengan aura mendominasi dan dingin, dan dia tiba-tiba minum, dilengkapi dengan pisau. Momentumnya mencengangkan. Tebasan api biru. Saya melihat Meng Tuo melambai, pedang putih perak menyapu udara, dan benar-benar membawa lapisan api cian seperti terbakar, dan menebas. Mendominasi dan garang. Kekuatan semacam itu telah mengejutkan banyak orang. Sui tidak bergerak, acuh tak acuh seperti biasanya. Sampai pedang cian yang menyala itu menebas, dan dia menjentikkan jarinya. Dentang. Dalam ledakan yang menusuk gendang telinga, pergelangan tangan Meng Tuo bergetar hebat, dan pedang perak itu terbang menjauh. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia akan mundur. Tapi tangan putih yang besar, ramping, ditepuk ringan di bahunya. Tanah berguncang, dan sosok tinggi Meng Tuo berlutut, lututnya menyentuh tanah, dan tubuhnya berkedut hebat karena sakit parah. Penonton terdiam, semua orang ngeri dan saling memandang. Hu Jiao kalah, jika dapat dikaitkan dengan fakta bahwa kultivasinya tidak sebagus Sui, lalu apa kekalahan Meng Tuo kali ini? Hal yang paling menakutkan adalah keduanya ditekan ke tanah dengan tamparan oleh Sui. Pernyataan yang meremehkan itu sangat mengejutkan. Bagaimana? Xiang Ming akhirnya berubah warna. Awalnya, dia percaya diri dan percaya diri, tetapi saat ini, dia tidak bisa tenang. Alam pengumpulan Qi juga tidak bagus di tahap selanjutnya. Benarkah seperti yang ayahku katakan, Paman Su memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Grandmaster seperti membunuh ayam dan monyet? Mata indah Zheng Muyao melebar dan hatinya bergetar. Dia sendiri juga merupakan basis kultivasi Qi Gathering Realm tingkat menengah, tetapi Anda dapat bertanya pada diri sendiri, jika itu adalah tembakannya, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan Meng Tuo. Meng Tuo seperti selembar kertas, rentan di depan Sui. Dengan perbandingan seperti itu, bagaimana mungkin Zheng Muyao tidak terkejut? Meng Tuo, yang berlutut di tanah, memiliki wajah pucat, dan berkata dengan tidak percaya, ini juga disebut tahap tengah Qi Gathering Realm. Apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Sui berkata dengan santai. Dia melirik semua orang di sekitarnya dan berkata, bagaimana kalau kalian pergi bersama? Usul ini membuat hati dan mata banyak orang berbinar. Karena wajah, atau kepercayaan diri, mereka tidak bisa tidak ragu.
Pada titik ini, siapa yang masih tidak mengerti bahwa mereka semua salah sekarang? Kekalahan Hu Jiao dan Meng Tuo adalah contoh paling nyata. Dalam keadaan ini, ketika mereka menghadapi Su Yi, banyak dari mereka sudah berpikir untuk berhenti dan diam-diam menyesalinya. Bagaimana mereka bisa berani menuntut tantangan? Cepatlah. Kamu adalah murid batiniah, bagaimana kamu bisa mengakuinya? Apakah kamu menginginkan wajahmu? Zheng Muyao berbicara dengan keras, agar dunia tidak kacau. Ini membuat semua orang terlihat malu. Sejak dia mengatakannya, ayo pergi bersama. Tian Donyi, bocah lelaki berjubah putih, menggertakkan giginya dan memimpin. Melihat ini, yang lain menjadi berani dan kejam, dan setuju. Su Yi mengangguk dan berkata, itu benar, ini sedikit tulang punggung, dan itu menyelamatkan saya dari keharusan melakukannya satu per satu. Naik. Tian Donyi melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Para penguasa dunia sekuler, saya khawatir mereka harus menghindari keunggulan mereka. Bagaimanapun, meskipun pria dan wanita muda ini masih muda, mereka semua adalah murid Akademi Tianyuan. Kekuatan tempur semacam itu secara alami jauh dari sebanding. Zheng Muyao merasa gugup saat melihat ini. Tapi saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Melihat Su Yi berdiri diam, tetapi seperti gunung kuno yang tak tergoyahkan, tidak peduli berapa banyak orang yang bergegas, mereka semua ditampar olehnya keluar. Hanya dalam beberapa kedipan, lebih dari selusin murid Akademi Tianyuan jatuh ke tanah, baik pria maupun wanita, semuanya mengerang kesakitan. Dan lihatlah Su Yi lagi, jubah hijau itu seperti batu giok, dan gayanya sama tuanya. Zheng Muyao menghirup udara dingin, matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan, Paman Su. Dia benar-benar galak. Tidak jauh, hanya Xiang Ming yang berdiri sendirian di sana. Namun, pada saat ini, wajahnya yang tampan mendung dan tidak pasti, dan dia benar-benar terkejut dengan pemandangan ini, dan hatinya menjadi badai. Bagaimana bisa menantu yang seperti sampah menjadi begitu kuat bahkan jika kultivasinya dipulihkan? Ini adalah Akademi Tianyuan. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah yang terbaik di antara murid-murid dalam, dan setiap orang yang memasuki dunia sekuler adalah generasi mempesona yang mampu menggerakkan situasi. Bagaimana mereka bisa dikalahkan seperti kertas? Seberapa kuat Su Yi? Keraguan yang tak terhitung membanjiri pikiran Xiang Ming, membuat tangan dan kakinya dingin, dan dia sepenuhnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia memperhatikan bahwa tatapan Su Yi tidak jauh, seperti pedang yang mengenai tenggorokannya, membuatnya menutupi dengan gelisah. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah mengalahkan mereka, kamu ingin belajar dari seseorang dengan Su? Jangan kaget, ayo bertarung. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berbicara dengan tenang. Satu kalimat, seperti guntur di tanah, membuat Xiang Mingxin tenggelam ke dasar lembah. Xiang Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, Su Yi, saya akui bahwa Anda sangat kuat, kami baru saja ketinggalan. Omong-omong, matanya berkedip dingin, tapi jangan lupa, ini adalah Akademi Tianyuan, jika semuanya menjadi lebih besar, kamu ditakdirkan untuk makan tidak ada cara untuk pergi. Zheng Muyao mendengus dalam hatinya, memang, ini adalah Akademi Tianyuan. Jika orang-orang tua itu melihat adegan ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selama kamu berhenti sekarang, aku jamin urusan hari ini akan seperti ini, kalau tidak. Mata Xiang Ming dingin, dan sebelum dia selesai berbicara, ancamannya sudah terungkap. Su Yi berjalan mendekat. Apakah Anda akan terobsesi? Wajah Xiang Ming sedikit berubah, dan dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya dengan dentang. Sosok Su Yi melintas, seperti kilatan petir, tiba-tiba muncul di depan Xiang Ming, dan mengayunkan tangan kanannya. Xiang Ming menerima tamparan di wajahnya, terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah, dan pipinya yang tampan semuanya merah dan bengkak. Beraninya kau memukulku. Mata Xiang Ming melebar karena malu. Tamparan lain menamparkan wajah Xiang Ming. Wajah Zhang Jun merah dan bengkak seperti kepala babi. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah, menjerit kesakitan dari bibirnya, dan rambutnya acak-acakan.
Dia sangat cemas dan marah sehingga dia tidak bisa mempercayai semuanya. Tidak jauh, Zheng Muyao tersentak. Xiang Ming. 10 orang teratas dalam murid sekte dalam, tahap akhir dari basis kultivasi Qi Gathering Realm, pemimpin seni bela diri terkemuka. Selain sebagai putra gubernur, ia sama mempesonanya dengan putra Tianjiao di Akademi Tianyuan. Tapi sekarang, di tangan Su Yi, Xiang Ming seperti segumpal lumpur, tidak peduli seberapa banyak dia diremas, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang membuat Zheng Muyao semakin menakutkan adalah Su Yi tampaknya tidak peduli dengan konsekuensinya. Akademi Tianyuan, apa yang putra gubernur Gunzu, tampaknya palsu di matanya. Zheng Muyao juga sering membuat masalah, jadi dia dianggap sebagai penyihir kecil, tetapi pada saat ini, bahkan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa, dan dia merajalela dengan cara Su Yi Wuji tercengang. Berlututlah dengan baik. Su Yi berdiri di depan Xiang Ming, menunduk dan berbicara. Xiang Ming mendesis, Su Yi, kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Yi meraih lehernya dan mengangkatnya. Di tanah. Kedua lutut menyentuh tanah, dan Xiang Ming berlutut dengan kuat. Penghinaan yang tak terkatakan mengalir ke dalam hati Xiang Ming, dan seluruh orang tercengang. Siapa dia? Putra gubernur yang bermartabat, jenius dari Akademi Tianyuan, tetapi sekarang dia dipaksa untuk berlutut dan kehilangan muka. Jika bukan karena janjimu untuk tidak membunuhmu, kamu akan mati sekarang. Mata Su Yi acuh tak acuh. Penonton terdiam. Para murid Akademi Tianyuan yang ditindas itu seperti selir yang berduka, sengsara dan pendiam. Zheng Muyao menyaksikan adegan ini dan hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Untungnya, dia tidak memprovokasi Paman Su di kereta hari ini, jika tidak, akhirnya pasti akan sengsara. Terlalu ganas. Dia telah tumbuh begitu besar, dia belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi, dia memiliki semacam kesombongan yang membenci segalanya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak dapat diprediksi. Setengah seperempat jam. Su Yi diam-diam menghitung waktu. Ini. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar di kejauhan. Su Yi berbalik dan melihat Wen Lingzhao yang telah pergi dan kembali. Bagaimana ini bisa? Wajah sedingin es Wen Lingzhao menunjukkan kejutan yang tak terkendali. Sebelumnya, dia berjalan pergi dengan marah, tetapi dia masih setengah jalan ketika dia samar-samar mendengar tantangan keras, jadi dia berhenti dan mendengarkan dengan seksama sejenak. Tapi karena jaraknya, dia hanya bisa samar-samar mendengar beberapa seruan dan keributan. Pada saat itu, pikiran pertamanya adalah Su Yi mungkin akan dipukuli. Lagi pula, ini adalah puncak Seng Xiao tempat para murid batin berkumpul, adegan di mana Su Yi membuatnya marah baru saja dilihat oleh semua orang, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memandang Su Yi sebagai musuh. Penghakiman ini membuat Wen Lingzhao sangat bingung. Adegan bodoh dan arogan Su Yi sebelumnya membuatnya sangat kesal dan kecewa, tetapi ketika dia memikirkan Su Yi Ruo dipukuli, dia tidak tahan. Bagaimanapun, mereka masih suami istri dalam nama, Su Yi Ruo dipukuli, tetapi dia berdiri, dan jika menyebar, itu tidak baik untuk reputasinya. Pada akhirnya, Wen Lingzhao mengertakkan gigi dan kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia kembali, dia melihat pemandangan seperti itu. Orang-orang itu, berlutut atau berbaring, dalam keadaan berantakan, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Hampir membuatnya terpesona. Terutama ketika dia melihat Xiang Ming berlutut di samping Su Yi dengan hidung memar, tulang pipi bengkak, dan rambut acak-acakan, Wen Lingzhao tercengang. Dia secara alami tahu seberapa kuat kultivasi Xiang Ming, dan seberapa kuat identitas Xiang Ming. Di Akademi Tianyuan ini, orang-orang besar itu, mereka tidak akan dengan mudah menyalahkan Xiang Ming. Tapi Wen Lingzhao tidak pernah menyangka bahwa putra gubernur akan berlutut di sana dengan cara yang memalukan. Dan Su Yi adalah satu-satunya di lapangan tanpa cedera. Untuk beberapa saat, dia tertegun dan sedikit bingung. Apa yang terjadi di sini? Tampak khawatir tentang kesalahpahaman Wen Lingzhao, Zheng Muyao berkata dengan tegas, Saudari Lingzhao, mereka meminta Paman Su saya untuk meminta maaf kepada Anda, dan juga terus-menerus memprovokasi dan memaksa Paman Su untuk menundukkan kepalanya dalam cara bertarung,
dan seperti yang Anda lihat, mereka semua berlutut satu persatu. Ini sama sekali bukan kesalahan Paman Su saya, mereka melakukannya sendiri. Hu Jiao, Meng Tuo dan lainnya semua menunjukkan rasa malu dan marah dan tidak bisa membantah. Xiang Ming semakin menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin Wen Lingzhao melihat penampilannya yang dipermalukan. Bagaimana bisa? Wen Lingzhao tampak bingung. Dari apa yang dia pahami, Sui baru memulihkan kultivasinya sebulan yang lalu dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Gerbang Naga. Pada saat itu, dia juga memindahkan darah bagaimana basis kultivasi alam menjadi begitu kuat hanya dalam 1 bulan. Wen Lingzhao hanya merasa bahwa kognisinya terpengaruh, dan sulit dipercaya untuk sementara waktu. Pergi dan cari kertas dan pena. Sui melirik Zheng Wuyao, yang bersemangat dan bertindak cepat. Dia gemetar dalam hatinya, Paman Su benar-benar bertekad untuk menceraikan istrinya. Dan mendengar kata-kata Sui, Wen Lingzhao tiba-tiba terbangun, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata, "Kamu pikir aku kembali untuk berjanji untuk menandatangani kontrak denganmu? Sebuah kontrak?" Sui berkata dengan tenang, "Kamu telah melihat situasi saat ini, dan kamu harus sadar bahwa siapapun yang datang hari ini, itu tidak akan mengubah pikiranku." Setelah jeda, dia menambahkan, "Tentu saja, Anda memiliki waktu kurang dari 1/4 jam untuk memikirkannya sekarang." Wen Lingzhao mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan pikiran batinnya, dan berkata dengan tatapan dingin, "Saya dapat memberitahu Anda sekarang, pernikahan antara Anda dan saya akan melakukannya sendiri selesaikan, dan pikiranku tidak akan pernah berubah." Sui mengerutkan kening, dan segera membuka alisnya, dan berkata, "Yah, karena kamu sangat keras kepala, aku bisa menulis kontrak sendiri. Tidakkah menurutmu itu lucu?" Suara Wen Lingzhao menjadi lebih dingin. Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Ini konyol. Kamu bilang kamu adalah korban dari pernikahan ini, tetapi pada hari pernikahanmu, ketika kamu melarikan diri dari rumah, apakah kamu pernah memikirkannya? Bagaimana caranya? Aku sangat malu melakukan ini. Sejak hari itu, di seluruh kota Guangling, siapa yang tidak menertawakanku susu?" Wen Lingzhao terkejut dan terdiam. "Setelah selang 1 tahun, aku kembali dengan karakter seperti Wei Zhengyang, yang membenciku ketika dia berada di rumah pedang King He, bagaimana menurutmu? Bukankah itu terlalu berlebihan?" Mata Sui dingin. Wen Lingzhao sedikit mengernyit dan berkata, "Aku sama sekali tidak tahu keluhan di antara kalian saat itu, apalagi, tidak ada apa-apa antara aku dan dia sama sekali. Jika ada apa-apa, saya khawatir Anda tidak akan hidup hari ini." Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mengenali perasaan penolakan dan penolakan Anda terhadap pernikahan ini, dan saya menghargai upaya Anda untuk membubarkan pernikahan ini. Saya terlalu malas untuk mengganggu Anda tentang berbagai hal, tetapi hari ini, antara Anda dan saya, kita harus membuat keputusan." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Anda dapat terus menjadi penerus Akademi Tianyuan Anda, atau Anda dapat menikmati pengejaran siapapun, dan saya, Sui, akan baik bagi semua orang untuk menyingkirkan status dalam hukum." Wen Lingzhao menghela nafas dan berkata, "Jika hal-hal dapat diselesaikan dengan mudah, saya akan melakukannya lebih awal, tetapi menurut saya, apa yang Anda sebut kontrak, itu hanya bagian dari kertas bekas, itu sama sekali tidak bisa mengubah pernikahan antara kamu dan aku." Dia merasa seperti akan gila. Orang ini benar-benar tidak mengerti hukum dan peraturan Dazhou untuk menantunya. Atau, dia benar-benar tidak tahu, untuk membatalkan pernikahan ini, tanpa keluarga Yu Jingchengsu mengangguk, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Selama itu adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang dari saya, itu lebih berguna daripada hukum dan peraturan apapun di dunia ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Sui Gang mengatakan ini, dan tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan menggelegar. "Ada apa di sini? Kenapa kamu berlutut di sini?" Suara itu masih bergema, seorang pria parubaya berjubah emas telah melangkah maju, janggut dan rambutnya seperti tinta, kulitnya cerah, auranya dalam dan kuat, dan dia tidak marah. "Wei." Di belakangnya, ada seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme, seorang lelaki dengan pedang panjang dan janggut willow. "Guru."
Siang Ming bersemangat, seolah-olah meraih sedotan penyelamat. Pria dan wanita muda lainnya yang berlutut di sana awalnya terkejut, dan kemudian mereka semua menunjukkan ekstasi. Pria parubaya berjubah brokat adalah mentor Siang Ming, Wang Jianchong, wakil Master Akademi Tianyuan, Master Seni Bela Diri tingkat ketiga. Murid telah melihat Tuan Wang. Wen Lingzhao membeku di dalam hatinya, tersadar dari amarahnya, dan sedikit membungkuk. Wang Jianchong mengangguk murung. Melihat Siang Ming dan yang lainnya masih berlutut di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, masih berdiri. Siang Ming dan yang lainnya baru saja bangun seperti mimpi dan bangun satu demi satu. Sui tidak menghentikannya, hanya beberapa peran kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Siapa yang akan memberi tahu saya apa yang terjadi? Wang Jianchong berkata, matanya sudah tertuju pada Sui seperti listrik dingin. Pria tua dengan jubah Konfusianisme dan pedang berjanggut di sampingnya juga menatap Sui dengan ekspresi dingin. Bahkan jika mereka tidak tahu situasinya, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Siang Ming dan yang lainnya jelas-jelas ditekan oleh pemuda berjubah muda ini. Sui berdiri di sana dengan tangan di belakang, mengabaikan Wang Jianchong dan yang lainnya, dan melihat ke kejauhan untuk dirinya sendiri. Saya melihat Zheng Muyao bergegas mendekat, memegang pena dan batu tinta. Alis Sui yang sedikit berkerut mereda. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.